hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Bagi kita sepanjang minggu kemarin hingga saat ini, kita boleh berkumpul bersama. Semua boleh jadi karena Tuhan hadir di hidup kita. Penyertaannya nyata dalam hidup kita. Dan semua ini adalah anugerah dari Tuhan yang boleh kita nikmati. Mari kita datang dengan segala syukur kita atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Yesusku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama mari sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord. Anugerah-Mu, bukan karena anugerah-Mu, bukan karena anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan. Mari sedang jemaat kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Bersama-sama katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi, katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih
anugerah-Mu kami ada sampai pada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Yes. Sebab semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Sumber kekuatan kami, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita agungkan Tuhan. Nyatakan syukur-Mu saudaraku. Semua boleh jadi karena anugerah-Nya. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati pemeliharaan-Mu. Kami boleh menikmati pembelaan-Mu. Nyatakan syukur-Mu saudaraku. Katakan terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik Tuhan. Siapakah kami yang sangat Kau perhatikan Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur kami yang dapat kami persembahkan. Dan terimalah hidup kami. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu Tuhan. Ini syukur kami. Ini persembahan kami. Pujian kami. Pengagungan kami. Adalah rasa syukur kami Tuhan. Karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Buat persekutuan di pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Karena urapi kami Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi dengan urapannya dari surga. Dan kami rindu Tuhan, kami menikmati kuasa-Mu, menikmati urapan-Mu. Sehingga pagi ini kami boleh bersenang-senang menyenangkan hati-Mu. Memuji, memuliakan nama-Mu lewat pujian syukur kami. Terima kasih berkuasa atas kami. Berkuasa atas ruangan ini. Berkuasa atas saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Dan kami tabiskan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Saat ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sepatutnya lah kita selalu mengingat akan kasih-Nya. Kasih-Nya yang sudah menyelamatkanku. Kasih-Nya, karena kasih-Nya dia rela mati disalibkan untuk menyelamatkan kita. Amin.
Karena itu mari selalu kita ingat kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Begitu besar kasih-Mu Bapa bagi kami, sehingga Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami. Terima kasih Bapa. Yes, Jesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat kasih-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Come on. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih yang menyelamatkanku. Come on. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Semua boleh jadi karena kasih-Nya, amin. Dia penyelamat kita, Dia menebus hidup kita.
sehingga kita boleh beroleh selamat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Glory. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua sudah siap, amin, untuk menerima firman Tuhan yang akan merupakan kekuatan bagi kita. Firman yang akan ditaburkan di tanah hati kita yang sudah siap. Sehingga firman itu menjadi benih yang hidup, bahkan bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang manis lewat hidup kita, lewat perlakuan kita, lewat tutur kata kita. Sehingga kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita percaya Dia adalah Bapa yang senantiasa mendengar segala seruan hati kita. Dan tidak pernah Dia lepaskan kita. Yakin itu saudaraku. Mari kita tenangkan hati kita.
ada di sini Tuhan. Oh, Engkau mau memulihkan kami Tuhan. Semua hati yang terluka Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguh lagi. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini. Apakah kau lihat? Yes, Lord. Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Mari angkat tanganmu saudara, terima aliran kuasa ilahi. Mengalir, saya undang dengan hormat hambanya, dari tempat maha, yes Jesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Lord, yes. Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Apakah kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersama.
tenang bersamamu. Kebenaran firman-Mu, firman yang sudah kami siapkan, kami serahkan kembali dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu itu Tuhan, haleluya, seperti haleluya benih yang ditaburkan di dalam tanah yang subur Tuhan, yang siap bertumbuh dalam hati, jiwa dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan merasakan bagaimana iman kami bertumbuh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami serahkan firman-Mu di dalam tangan-Mu, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tempat ini tetap kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Engkau sudah kuduskan Tuhan, dan Engkau berjaga-jaga. Kami serahkan hati, jiwa, pikiran kami dalam tangan-Mu Tuhan. Segala intimidasi iblis, pikiran-pikiran jengkel, marah, dengki, ataupun pikiran-pikiran kotor, semua singkat kami disisihkan dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang salah, dan juga Tuhan Kau berkarya di sana, di mana Engkau telah melewati kami tempat ini. Saudara-saudari kami yang saat ini tidak bisa bergabung bersama kami, apapun situasi mereka Tuhan, keadaan mereka, kasih-Mu kami percaya Tuhan membebat dan melawat mereka Tuhan. Hal yang mengeraskan hati juga Tuhan, Kau ingatkan mereka Tuhan, wah hidup ini adalah anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kalau kami ingat kasih-Nya, betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami, biarlah Kau ingatkan saudara-saudari kami, mereka yang lemah tubuhnya boleh disembuhkan, dikuatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua kami yang tidak berada bersama kami juga tetap kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau jamah urapi mereka. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam, selamat pagi buat kita semua. Sekali lagi salam, selamat pagi. Apa kabar? Oke, amin. Tuhan luar biasa ya. Tuhan kita baik, dan Dia baik senantiasa, karena begitu besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Dia tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih tim Present Borset yang sudah berjuang sama-sama memimpin kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini tepat tanggal 2 ya, 2 Februari tahun 2025. Jadi luar biasa kasih anugerah Tuhan, karena penyertaan-Nya segalanya di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan sehingga kita boleh hadir pada pagi hari ini itu karena anugerah yang terbesar, karena penyertaan-Mu. Makanya pujian yang pertama, semua karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Jadi semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih diberi kesempatan, boleh sama-sama datang beribadah, mencari Tuhan, itu adalah anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Amin. Semasa engkau diberi kesempatan, masih bernapas, itu masih ada kesempatan, masih ada harapan yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah melewati bulan Januari, adalah bulan rahmat Tuhan, hari baru, berkat baru, dan sama-sama kita sudah berusaha menetapkan hati kita, melangkah dengan iman, sehingga di tahun 2025 ini kita akan melangkah dengan pasti, karena kita masih punya Tuhan yang selalu menjadi andalan kita. Karena kita masih punya Tuhan yang selalu akan menolong, memimpin kita.
Sejauh kita masih mau bekerja sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala sesuatunya berhasil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Jadi bulan Februari kita memasuki tema yang baru. Jadi tema di bulan Februari ini kita sama-sama akan membaca di dalam Injil Yohanes, jadi 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4 kita akan, terima kasih Mas Anton yang sudah berjuang. Saya tahu beliau tadi pagi harus ikut rapat di lingkungan ya. Nah, dimanapun kita ada, kita harus sama-sama support lingkungan kita. Kita akan baca ayat tema kita di bulan Februari. Temanya adalah kasih yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca sama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang 4 mulai dari 15, Mas Anton. 1 Yohanes 4 Ya. mulai dari ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Ya. Allah tetap berada di dalam dia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, lanjut, Dan dia ada di dalam Allah. dan dia ada di dalam Allah. Jadi ingat di dalam 1 Yohanes 4 firman-Nya berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, barang siapa mengaku dan sudah menerima Yesus sebagai anak Allah, ingat ada satu yang pasti yang disampaikan di sini adalah Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Dalam artian, kalau kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah dalam hidup kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Walaupun kita yang sering kali meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam alasannya, tapi ingat, Allah, dia tidak bisa menyangkal dirinya karena Allah itu kasih. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan kasihnya dia akan menyertai kita. Lanjut Mas Anton ayat 16. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Ya. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Terus Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. dan Allah di dalam dia. Jadi Allah adalah kasih dan barang siapa yang tetap berada di dalam kasih, barang siapa yang tetap saling mengasihi, saling hidup saling mengasihi, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah ada di dalam kehidupan kita. Ayat 17. Ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. yaitu Ya. kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, Iya, kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. iya, terus ayat 18. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Karena ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, Barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. ia tidak sempurna di dalam kasih. Terima kasih Mas Anton. Jadi kalau kita masih punya perasaan takut, berarti kasih kita masih belum sempurna. Tetapi pagi hari ini mari sama-sama kita akan membahas bagaimana kasih yang sempurna yang Tuhan maksudkan di dalam hidup kita. Jadi kasih yang sempurna itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi, tidak ada dosa di dalam hidup kita, tidak ada hal-hal yang tersembunyi, berarti kita dengan berani tidak ada ketakutan, sehingga di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Pagi hari ini saya akan membahas tentang kasih yang sempurna dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Mungkin di filmnya bisa ditampilkan. Oke. Jadi kita sudah baca dalam kasih. Tidak ada takutan. Klik. Oke. Jadi perhatikan, kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang mencari sesuatu tidak ada yang sempurna kalau kita masih ada di dunia. Jadi kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi balik mundur Mas Anton, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi kasih yang sempurna itu hanya ada di dalam Tuhan Allah. 1 Yohanes 4 Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Ingat, Allah itu adalah kasih. Jadi sebagai umat-umat kepercayaan Tuhan, Tuhan ingatkan agar kita saling mengasihi, agar kita saling menyayangi satu dengan yang lain. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih agape. Ya, kasih agape yang rela memberikan cinta yang sempurna tanpa syarat. Itulah kasih Tuhan Yesus yang rela telah memberikan nyawanya untuk menebus kita, umat yang berdosa. Jadi kasih yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi ingat, Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Ingat satu pujian Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Ya, itu pernyataan memang Tuhan itu adalah satu-satunya adalah kasih yang sempurna. Dia adalah Bapa yang kekal. Telah kuterima kasih itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah daripada Tuhan. Jadi sehingga dalam 1 Yohanes berkata, barang siapa tidak mengasihi, jadi buat kita anak-anak Tuhan, wajar kalau seorang Kristen itu kasihnya harus lebih besar daripada orang-orang lain. Wajarkah kasih daripada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus lebih besar daripada orang lain? Amin. Kalau kita disakiti, kita masih bisa mengampuni. Kalau kita difitnah, kita masih bisa mengampuni. Karena ada kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau umpamanya kita tidak ada kasih, tidak ada Tuhan dalam hati kita, kita akan melawan. Kita tentunya akan tidak terima dengan perlakuan orang-orang itu. Karena ingat, ya, kita sebagai anak Tuhan, kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Ingat dengan tiga hal ini dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, dari 1 Korintus 13 ayat 13, siapa yang bawa Alkitab? Saya minta, saya tahu Kalvin anak muda, pojok kanan Kalvin, minta tolong bantu baca Kalvin 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi iman, pengharapan, dan kasih. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita mempunyai iman, pengharapan, dan kasih. Kita tolong Kalvin baca 1 Korintus 13 ayat 13. Oke. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Perhatikan ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Lanjut, Kalvin.
Dan yang paling besar dan terbesar di antaranya, di antara ketiga iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Terima kasih Calvin. Jadi ingat, kita punya iman. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beriman kepada Tuhan Allah. Itu wajar. Dan itu kedua, kita punya pengharapan. Karena semasa kita hidup, kita harus punya harapan. Makanya minggu lalu saya sempat singgung, kalau kita hidup di dunia tidak punya tujuan, mau santai-santai saja, mau mager terus, bisa, tapi itu tidak bertahan lama. Karena waktu akan melindas segala kehidupan kita. Kita harus punya tujuan di dalam hidup kita. Makanya kita tetap berharap. Berharap kepada siapa? Berharap kepada Tuhan tentunya yang pertama. Karena Dia yang memberikan kita hidup. Dia yang memberikan kita napas hidup. Dengan iman kita berharap kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan di atas segala-galanya tentunya kita berharap, tentunya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, dan demikian juga harus kita mengasihi sesama. Karena di antara iman, pengharapan, dan kasih itu yang terbesar. Jadi kasih yang utama dan terutama. Makanya kita sebagai orang percaya, kita memerlukan kasih yang sempurna. Jadi kasih yang sempurna zaman-zaman sekarang kita perlukan. Dan itu hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita berharap kepada manusia, dia bisa mengecewakan. Kalau kita berharap sama kekayaan akan bisa cepat habis. Kalau kita berharap sama teknologi akan berganti. Ya, baru waktu ini saya sempat ngomong, dan saya mengajak teman-teman, mungkin Lembaga Alkitab Indonesia mengadakan seminar yang mendatangi seluruh gereja-gereja di Bali, di seluruh Indonesia, dan Bali sudah didatangi bagaimana menggunakan AI bijak sesuai dengan Alkitab. Ya, artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan AI. Itu minggu yang lalu. Dan tepat waktu saya ngomong minggu yang lalu, malamnya Presiden Xi Jinping China mengumumkan ada saingannya AI. Ya, begitu luar biasanya teknologi. Bayangin Amerika mengeluarkan begitu banyak biaya untuk kecerdasan buatan AI ini. Hampir berapa 200 triliunan untuk sistem ini. Cina yang mengeluarkan jauh lebih murah. Saya dengar 4 triliun. Namanya DeepSeek. Ya, namanya DeepSeek. Sekarang kalau waktu ini Bapak Ibu mencari informasi, kita chat GPT, ya. Chat GPT, jangan chat GPT Nusa Dua, ya, Bukit Iman. Nah, jadi sama gini ya. Kalau klik chat GPT, nanti cari informasi. Chat GPT GBT Bukit Iman akan keluar. Nanti bisa dicek, ya, bisa akan keluar informasinya. Oh, chat GPT. Jadi GPT Bukit Iman adalah satu gereja yang berada di daerah Nusa Dua, di kawasan Ungasan. Karena kita ngomong Nusa Dua, ada nggak tahu dari mana dia dapat ungasannya itu, saya nggak ngerti. Pasti gitu jawabannya. Dan terus nanti Bapak Ibu juga, sekarang teknologi yang terbaru adalah DeepSeek. Saya belum coba. Saya baru coba install, tapi masih belum. Karena kalau untuk install kecerdasan buatan ini, dia memerlukan nomor HP, ID, jadi orang-orang yang sudah bisa dipercaya. Karena umumnya sekarang teknologi buatan, kecerdasan buatan ini disetting agar jangan terlalu banyak masuk informasi yang hoax. Jadi nomor telepon, nama orang itu akan diverifikasi oleh sistem yang memverifikasi. Jadi dia ada itu kemajuan zaman, ya. Jadi anak-anak muda, kalau kalian saat ini tidak mau belajar AI, terus sekarang AI sudah ada saingannya DeepSeek, terus kalian tetap ngotot tidak mau pakai komputer, cuma aku mau main pakai HP aja, ya siap-siap Anda akan dilindas oleh kemajuan zaman. Ya, kita harus belajar. Karena teknologi sistem-sistem yang baru akan dipakai dalam semua sektor pelayanan pekerjaan. Ya, oke, itu balik ke firman Tuhan. Jadi kasih yang utama dan terutama
hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber kasih yang sempurna. Sehingga kita sama-sama membaca dalam 1 Yohanes 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dengan tulus, kita tidak ada merasa takut. Amin. Kalau kita mengasihi saudara-saudari kita dengan tulus, kalau kita berlaku, perbuatan-perbuatan kita lakukan segala sesuatu dengan benar dan kesungguhan hati, dengan tulus, kita tidak akan takut. Mau lewat kemanapun kita tidak takut, karena ada Allah bersama kita. Karena Allah itu adalah kasih. Jadi kalau kita masih ada ketakutan, kita harus bertanya sama diri kita. Jadi perhatikan, ada 3 hal yang kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Pertama, kita akan membaca di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oke, kasih yang sempurna dalam 1 Yohanes maknanya adalah klik. Ya, mau dia. Oke, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih Allah mengusir rasa takut di dalam diri kita. Sama dengan kalau kita mengasihi dengan tulus, tanpa ada tenteng aling-aling, makanya tidak ada ketakutan dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih Allah mengusir rasa takut. Kasih Allah mengusir rasa takut. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan Tuhan ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Ingat, yang bisa melenyapkan ketakutan kalau kita mengasihi dengan tulus, sempurna. Kapan kita bisa mengasihi tulus dengan sempurna? Di saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi kita mengasihi Tuhan sama dengan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi pekerjaan kita. Jadi melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab, dengan tulus. Kasih Allah bisa mengusir rasa takut karena ada kepastian dan keyakinan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia punya kepastian dan keyakinan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita aman. Siapa percaya kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada keyakinan, kepastian, dan aman. Di dalam Tuhan kita aman. Mari kita baca dalam Mazmur 62. Ya, itu pernyataan Daud bahwa yang sempurna, keamanan, ketenangan yang sempurna hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat kedua. Ya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Aku tenang. Itu jaminannya. Kalau kita sungguh-sungguh yakin, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Lanjut. Daripadanya lah keselamatan. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi kita tidak takut bahaya kemanapun kita pergi. Kita tidak takut. Tidak perlu pengorbanan macam-macam. Tidak perlu bawa segala macam penyembahan-penyembahan yang tidak kita butuhkan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Lanjut pasangan. Ketiga. Hanya dialah gunung batuku. Dialah gunung batuku. Dan keselamatanku. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nilah keselamatanku. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus, kita punya keyakinan dan kepastian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus 100%. Walaupun tantangan masih kita hadapi, walaupun persoalan masih kita hadapi, bayangin
Ya kalau kita, kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya pribadi, kalau saya Tuhan panggil, biarlah Tuhan panggil finishing well. Maksudnya tidak neko-neko, tidak macam-macam. Kalau Tuhan panggil, biarlah panggil, tidak usah masuk rumah sakit, tidak usah masuk hal-hal yang macam-macam. Tapi dalam hidup ada banyak hal kadang-kadang terjadi dan kita tidak sadar kalau hal-hal tersebut mungkin terjadi seizin Tuhan. Karena kita masih tidak tulus mengasihi Tuhan. Kita tidak tulus mengasihi sesama. Karena terus terang saja mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak gampang. Perlu usaha yang terus-menerus. Perlu usaha dalam artian kesungguhan hati. Kita perlu usaha melakukannya dengan terus-menerus. Berjuang. Agar kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Dan Allah ada bersama kita. Maka kemanapun kita pergi, kita tidak akan takut. Jadi kalau orang yang mengasihi sungguh-sungguh, dia tidak ada ketakutan. Yaitu lanjut, itu poin yang pertama. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, sekarang poin yang kedua. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Rasa takut muncul karena masih ada dosa dalam kita. Kalau kita masih ada rasa takut ketemu orang, takut pergi kemana, mari kita koreksi diri kita. Apa yang terjadi? Jadi ketakutan mengandung hukuman. Ya, ketakutan mengandung hukuman. Karena kalau kita mengasihi dengan tulus, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, walaupun kita disakitin, kita dengan berani tetap datang kepada Tuhan, tetap berani kepada orang yang menyakiti kita. Karena ketakutan, kalau kita masih takut, itu ada hukuman dalam hati kita. Sebab ketakutan mengandung hukuman, rasa takut muncul karena dosa. Upah dosa adalah maut. Ketakutan melahirkan banyak hal yang negatif. Kalau kita masih percaya, belum percaya sungguh-sungguh, banyak hal-hal negatif. Jadi kalau kita masih ada ketakutan, kita masih banyak hal-hal dosa yang masih. Jadi sehingga kita menjadi khawatir, cemas, gampang diintimidasi, marah, stres. Jadi ketakutan membuat kita jadi tawar hati. Karena kita menyimpan hal-hal dosa. Karena ada kejahatan yang kita sembunyikan. Tidak mau mengasihi sungguh-sungguh. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Hukumannya itu ialah khawatir, cemas, merasa diintimidasi, marah, stres. Jadi ketakutan membuat kita jadi tawar hati. Mari kita baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Contoh, Yesaya 41 ayat 10, loncat dari konteks Yohanes jauh sedikit. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ya. Janganlah takut. Janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Sebab aku ini Allahmu. Jadi orang yang takut sama dengan orang yang bimbang, khawatir. Jadi kalau kita masih menyimpan dosa, kalau kita masih belum menyelesaikan dosa atau kepahitan di dalam hidup kita, pasti ada perasaan cemas dan was-was. Kita hidup memang wajar, ada kita merasakan kekhawatiran. Tapi kekhawatiran dan kecemasan yang kita rasakan harusnya tidak berlebihan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Sebagai orang-orang percaya yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Kalau seandainya kita cemas, khawatir, jadi cemas, khawatirnya kita tidak berlebihan. Karena kalau orang yang sering cemas, khawatir, tawar hati, suka marah, penyakit akan menunggu.
Ya kalau kita sering cemas, marah, dongkol, stres, cemas, kita terus merasa marah, cemas, mau keluar, gemetar, mau melakukan sesuatu ketakutan. Karena kita ada dosa yang belum kita bereskan. Kalau kita biarkan terus-terusan, ingat, ada hukuman selanjutnya yang menunggu, yaitu sakit penyakit. Maka bereskan segala dosa semasa ada kesempatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan tahu apa isi hidup kita. Mana enakan mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa sama pasangan kita? Mana enak mengaku dosa sama Tuhan atau mengaku dosa sama pasangan kita, sama anak kita, sama suami kita? Ya kita harus beres sama Tuhan. Tapi kalau beres sama Tuhan, maka Tuhan ingatkan. Kalau seandainya Tuhan ingatkan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada engkau, sehingga engkau bisa membereskan permasalahanmu dengan sesama. Kalau engkau mengundang Tuhan ada di dalam hatimu, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun dengan segala permasalahanku. Aku telah menyakiti orang. Kita ngobrol lewat doa kepada Tuhan. Aku minta ampun kalau saya menyakiti istri saya. Saya minta ampun. Dan itu kalau saya sudah membebaskan diri saya sama Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan agar saya nanti bisa ngomong sama istri saya dengan sungguh-sungguh. Jadi kita tidak takut lagi. Kita mengakui, sorry ya, nak, tadi aku membuat engkau kecewa. Itu luar biasanya. Kalau kita punya roh kekuatan pengampunan. Sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Jadi kalau kita masih punya ketakutan yang berlebihan, ingat, itu ada sesuatu yang belum beres. Karena dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi kalau kita tidak bimbang, tidak takut, berarti kita bebas dari segala tuduhan. Kita bebas dari segala dosa. Dosa itu adalah yang mengintimidasi kita, yang membuat kita takut. Jadi karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita masih menyimpan dosa, masih belum membereskan, kasih Tuhan itu belum sempurna. Kasih kita itu masih belum sempurna. Oke, itu yang poin yang kedua. Nah sekarang poin yang ketiga dari ayat Yohanes 4 ayat yang 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan yang terakhir, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Perhatikan ini, barang siapa takut, barang siapa yang masih merasa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rasa takut itu adalah pertanda awal bahwa ada dosa yang perlu dibereskan. Agar kasih kita sempurna, tulus, dengan segenap hati, bereskan segala kepahitan, marah, dendam, dan iri hati dalam hidup kita. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan tulus hati. Mari mengasihi sesama dengan tulus ikhlas. Loving God and others. Mari kita baca di dalam Matius 22. Kita tolong Mas Anton. Matius 22. Matius 22. Ayat 37. Ayat 37. Sampai 40 ya. Jawab Yesus kepadanya, Ya. kasihilah Tuhan Kasihilah Tuhan, itu perintah ya. Allahmu Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap hati. Maksudnya tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan ngasih berkat baru aku ke gereja. Kalau Tuhan ngasih aku sehat baru aku melayani. Tidak setengah-setengah. Ingat, hidup yang kita hidup itu ada rencana Tuhan di masing-masing dalam kehidupan kita. Kita wajib punya rencana, tapi ingat, kita hidup ada menggenapi rencana Tuhan. Lanjut Mas Anton. dan dengan segenap jiwamu, Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap
jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan segenap akal budi. Jawab Yesus kepadanya. Inilah pertanyaan orang-orang Farisi waktu itu yang mau mencobai Tuhan Yesus. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita harus mengasihi Tuhan Allah yang kita sembah dengan segenap hatimu. Maksudnya dengan segenap hati harus berjuang, berusaha sungguh-sungguh. Jangan main-main. Berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Pikiran, perasaan, jiwa, dan tubuh kita itu selaras, seirama mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu perintah. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Terus ayat 38. Ya, Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. ya, itu hukum yang pertama dan yang terutama dan yang pertama. Terus ayat 39. Dan hukum yang kedua, Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, ya, kasihilah sesamamu manusia, ya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Terus, Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. ya pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bahasa kasih di sini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang Farisi pada saat itu dan buat kita saat ini, kalau kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, Tuhan menuntut agar kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dengan segenap hati dan segenap jiwa. Tidak setengah-setengah. Kalau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma WL aja, cuma memimpin pujian aja keras suaranya. Sebagai backup singer kita harus sungguh-sungguh. Keluarkan suara, energi, hafalkan lirik pujian. Karena pujian itu bukan menolong WL saja, tidak. Menolong diri kita komunikasi sama Tuhan, bahwa Tuhan tahu isi hatimu. Engkau memuji Tuhan bukan karena engkau tampil, bukan karena Tuhan begitu sungguh-sungguh besar dalam hidupmu sehingga engkau wajar menyembah memuji Tuhan sungguh-sungguh. Ya, apapun perananmu kecil di dalam pelayanan, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau seandainya kita sudah banyak alasan mulai hitung-hitungan sama Tuhan, maka wajar akan Tuhan perhitungkan sesuai dengan perbuatan kita. Ya, karena Tuhan mengasihi kita, sebenarnya Dia mau memberkati kita lebih daripada apa yang kita lakukan. Dia kalau bisa kita stop, tidak berkekurangan kasih berkat Tuhan. Untuk sehat saja luar biasa. Untuk sehat, hidup sehat itu luar biasa. Saya terang mengalami kelemahan tubuh karena batuk ini luar biasa, virus mengganggu. Tapi saya ingat, ini anugerah Tuhan. Sampai puji Tuhan hari ini saya akan diobat, ada perubahan. Saya berjuang. Karena ada Tuhan yang menghidupi saya, masih ada kesempatan dalam hidup ini. Saya berjuang, berusaha. Kalau saya mencari banyak alasan, ada banyak alasan. Yang boleh saya dengan berbagai cara. Tapi ingat, kasih Tuhan itu kekal. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihlah dengan sungguh-sungguh. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi bukan cuma ngomong doang, perkataan, perbuatan harus selaras. Karena waktu kita masih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan, lakukan dengan terbaik. Karena kesempatan itu tidak datang kedua kali, kesempatan itu cuma datang sekali. Karena penyesalan itu pasti ada belakangan. Ya, kalau nyesal itu belakangan. Kalau nyesal duluan, nyesal duluan itu pendaftaran namanya. Ya, nanti jangan sudah hancur, sudah babak belur, ditipu, baru kita nyesal. Kemarin saya dengar kesaksian dari seorang ibu. Rupanya dia punya teman, kasihnya palsu. Dia cuma mau nipu. Nipunya bukan sedikit, ratusan juta. Dan yang ditipu bukan cuma duit.
Hewan-hewannya dia juga diambil. Ibu-ibu loh ini. Karena banyak hati manusia itu hatinya masih iblis, tidak sungguh-sungguh. Hatinya itu masih diintimidasi oleh setan. Masih suka membual, suka bohong. Dengan berbagai macam dalih dan alasan, dia tidak mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Dan tadi duitnya ditipu, hewannya diambil, mobilnya diambil. Tapi puji Tuhan, setelah itu Tuhan ingatkan. Sehingga dia balik, baru bisa datang ke gereja. Baru beribadah, mau ikut menerima perjamuan. Setelah hancur, setelah diambil semua baru ingat. Itu namanya penyesalan. Ya, dalam hidup yang kita hidupin saat ini, siapa yang tahu umur kita? Gak tahu Tuhan mau kasih umur kita sampai umur berapa. Semasih ada waktu, kesempatan, marilah kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau engkau memulai hitung-hitungan sama Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan memulai hitung-hitungan dengan hidupmu. Ya, karena talenta yang satu Tuhan berikan agar dikembangkan untuk menjadi dua, bukan disembunyikan. Kalau dikasih talenta, lakukan dengan terbaik. Talenta itu berbicara bukan masalah pelayanan. Talenta itu berbicara tentang setiap manusia itu ada tujuan Allah. Masing-masing kita punya kelebihan. Dia ada maksud Tuhan. Mari, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Rasa takut itu adalah pertanda awal bahwa ada dosa yang perlu dibereskan. Dosa-dosa itu apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Ingat, jangan biarkan dosa-dosa itu ada di dalam tubuh kita. Ya, bohong, banyak alasan, suka yang tidak baik. Satu dosa yang tidak akan dapat bagian dalam surga adalah roh dusta. Satu dosa yang tidak akan dapat bagian dalam surga adalah roh dusta. Kalau kita masih menyimpan dusta, jangan harap engkau akan menerima bagian di surga. Karena dengan jelas beberapa kali firman-Nya berkata, tapi banyak orang pintar ngomongnya dengan dalih dusta. Ya, mari kita orang-orang percaya agar kita memiliki kasih yang sempurna. Mari tinggalkan segala dosa. Jadi ada banyak hal yang perlu kita bereskan sama Tuhan sebelum kita melayani, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam, para majelis, sebelum melayani, bereskan semua. Minta ampun kepada Tuhan jika ada dosa-dosa, perkataanku yang menyinggung orang lain, perbuatanku yang tidak benar di hadapanmu, minta ampun. Sehingga dengan berani, tidak takut engkau akan mencari Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan pada pagi ini, marilah kita saling mengasihi. Ya, karena Tuhan mengajarkan, jika engkau mengasihi aku sungguh-sungguh, engkau harus mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita saling mengasihi. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Itu dalam Yohanes 15 ayat 17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Mas Anton baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20 sebagai ayat terakhir. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya. Jikalau seorang berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Terus, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang terlihat dan dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Pagi hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Saya minta tim terpesen siap-siap. Jika pagi hari ini di antara engkau masih ada sakit hati,
Masih ada dosa-dosa yang merintangi hidupmu sehingga engkau tidak bisa mengasihi sesama dengan tulus ikhlas. Ini adalah kesempatan waktu Tuhan agar engkau membereskan segala kepahitan, segala kenajisan, segala dusta yang ada dalam hati kita. Kita memasuki kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bereskan semua. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Biar tim presiden worship akan memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Agar kita senantiasa diberkati Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan. Sebab kalau ada kita ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih-Mu Yesus, kami sama kita terus berjalan kami. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Ku. Tak tertutup kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Ku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Aku, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami, kasih yang sempurna hanya ada di dalam Engkau saja Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kasih-Mu yang tanpa syarat telah menebus kami dari segala dosa kesalahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu bersama seluruh imam-imam dan beberapa jemaat-Mu yang ada pada pagi ini, seringkali kami Tuhan
melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kami menikmati persekutuan tubuh darah Kristus, layakkan kami Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa yang menghimpit kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan. Banyak hal kami Engkau dapati yang tidak benar, karena yang sempurna hanya Engkau Tuhan. Biarlah kami belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa Tuhan. Jika ada dosa-dosa dalam hati kami, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kami semua Tuhan. Layakkan kami Tuhan, dan pada pagi hari ini kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus, yaitu anggur dan roti yang dikuduskan dengan kuasa yang daripada Engkau. Berkaryalah Tuhan. Roti dan anggur yang ada di depan kami bukan roti biasa, bukan anggur biasa, namun ini adalah perlambang daripada tubuh dan darah-Mu yang dihancurkan dalam aniaya salib di Golgota. Kami akan menikmati dan kami percaya dalam hostia dan anggur ini ada kuasa yang daripada Engkau, yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, dan bahkan mengubahkan hidup kami Tuhan. Agar kami semakin hari semakin yakin dengan iman kami. Semakin kami bertumbuh, bukan semakin mundur dalam iman kami Tuhan. Dan banyak hal-hal lain juga Tuhan, mujizat-mujizat-Mu akan Kau nyatakan terjadi lewat kuasa perjamuan. Kami akan melayani pada pagi hari ini bersama-sama. Layakkan kami untuk membagikan tubuh dan darah Kristus ini Tuhan. Terima kasih berkaryalah Tuhan. Kami serahkan roti dan anggur ini dalam tangan-Mu, dan kami akan menikmatinya bersama-sama. Haleluya Yesus, haleluya, amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau tak mati gantikan diri-Mu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Kau terukur
Berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Inilah sungguh kesempatan yang luar biasa yang masih boleh diizinkan Tuhan. Kita akan menikmati perjamuan kudus bersama orang-orang yang kita kasihi. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita mengenai bahwa pentingnya perjamuan kudus ini. Jadi saya akan bacakan ayat kebenaran firman dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Mari kita angkat roti yang ada di sebelah kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Kita minta ampun kepada Tuhan agar hosti dan anggur yang akan minum itu bukan jadi kutuk dalam hidup kita. Kita minta ampun atas kesalahan kita. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 firman-Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan ini melambangkan tubuh Kristus yang dihancurkan di dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Sekarang mari kita pindahkan anggur ini tangan kita. Udah bisa buka? Memang agak susah nih bukanya yang mereknya kayak ini. Ya pelan-pelan, saya tunggu. Oke. Oke, kalau udah itu saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 25, firman-Nya berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Maka kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, pegang tangan istri dan anak-anakmu. Mari kita sama-sama ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, sungguh-sungguh kita mengucap syukur Tuhan.
Karena Dia baik Tuhan, Dia adalah kasih yang sempurna yang sungguh mengasihi kita. Haleluya, glory, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami percaya Tuhan, dalam anggur yang kami terima, dalam perjamuan kudus Eucharistia yang kami terima, ada kuasa-Mu yang bekerja, mengerjakan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, mereka yang sakit boleh disembuhkan Tuhan, yang imannya lemah boleh dikuatkan Tuhan. Dan demikian juga yang bingung saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau adalah jawaban dari setiap persoalan kami Tuhan. Engkau adalah kasih Tuhan, Engkau adalah yang akan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi karena kami ada bersama Engkau Tuhan. Kami tidak cemas lagi, tidak khawatir lagi Tuhan, karena Engkau adalah bersama-sama kami Tuhan. Kami bebas dari segala tuduhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persekutuan dengan tubuh darah Kristus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena kasih karunia anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati semua daripada kami, anak-anak kami. Haleluya, orang tua kami, suami kami, dan bahkan rekan-rekan kami Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima bagian yang terbaik daripada Engkau, yaitu kebenaran firman-Mu, dan kami telah menerima persekutuan dengan tubuh darah Kristus. Tiba saatnya sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Kau berkati, haleluya, saudara-saudari kami yang mengholikan milik-Mu Tuhan, dan mampukan kami untuk mengelola berkat-Mu dengan haleluya bertanggung jawab Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sehat karena Engkau telah memberkati kami. Kami sembuh karena Engkau telah memberkati kami. Kami kuat karena Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan kami berani dengan keberanian penuh untuk haleluya menghadap tata hadirat-Mu, karena Engkau telah membereskan segala dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah kami layakkan karena Engkau melayakkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pagi ini. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Allah memberkati kita. Saya serahkan untuk GBL. Haleluya, puji Tuhan. Semua ada sukacita ya, kita percaya kuasa darah dan biru Yesus sudah mengubahkan kita. Amin. Yang rasa sakit sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, dan sekarang mari kita kembalikan dengan ucapan syukur kita melalui persembahan kita. Terima kasih. Mari kita sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan naikkan pujian yang berikut ini. Begitu besar kasih Bapa, kita selalu akan mengingat kasih.
mengetahui apa saja kegiatan kita sepekan ke depan. Silakan. Dan demikian informasi tambahan dari saya. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan, mari dong kita berikan apresiasi buat semua saudara-saudara melayani. Terima kasih.
belakang minimal 5. Katakan Tuhan Yesus baik. 5 ya. Baik. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, saya undang kepada Pak Gembala untuk menutup dengan doa berkat. Jadi teman-teman yang berulang tahun nanti bisa tampil di depan. Kita akan naikkan pujian kita sebelum kita berdoa buat teman-teman yang berulang tahun. Demikian juga nanti anak-anak muda, semua anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak muda, anak remaja, kita akan doakan bersama. Saya minta nanti Pak Abdi, ya Pak Piki sebagai orang tua, Pak Ronald sama-sama Mas Anton akan mendoakan anak-anak kita. Kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Jonathan juga ke depan ya semua, Cucu semua, Mas Anton kita doa sama-sama ya. Jadi buat ini Mas Anton, saya akan berdoa buat yang berulang tahun, Yusak yang ada bersama kita pada pagi hari ini. Setelah itu nanti Pak Abdi sampai tolong berdoa untuk anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, anak remaja yang ada bersama. Bapak di surga, pada pagi hari ini hamba menumpangkan tangan buat Yusak yang akan berulang tahun nanti 2 hari lagi Tuhan. Kiranya dengan pertambahan usia daripada hamba ini Tuhan, Kau buat anak muda ini berhasil Tuhan. Apa yang dicita-citakan Kau buat berhasil. Dijauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Demikian juga masa mudanya akan menjadi berkat. Dan dia sudah mengambil bagian untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau Tuhan semakin hari Kau berkati hamba ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di depan kami ada beberapa saudari kami yang anak muda. Kami akan berdoa, kami akan lepaskan doa kami. Pak Abdi berdoa. Mari kita arahkan tangan semua. Haleluya. Bapa, inilah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan mereka semua, anak-anak kami ini Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan pegang kendali anak-anak kami Tuhan. Engkau yang akan senantiasa Tuhan merencanakan segala sesuatu yang indah Bapa di masa depannya Tuhan. Kami percaya Bapa, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuntun anak-anak kami di masa mudanya ini, masa remaja, masa anak-anak ini Bapa. Kami percayakan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Jangan Engkau izinkan Bapa mereka senantiasa tersesat Bapa, tapi tuntun mereka Bapa di jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi Bapa mereka Tuhan.
Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah tulang punggung masa depan bangsa ini, masa depan keluarga kami Tuhan, masa depan di gereja ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan bahwa masa depan mereka adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa janji Tuhan setia kepada anak-anak kami Tuhan. Engkau menjadikan anak-anak kami Tuhan di masa depan berhasil dalam segala hal Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya Bapa, anak-anak yang senantiasa Bapa berfungsi dan berfaedah Bapa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan hidup mereka Bapa, bentengi mereka dengan kuasa darah Kristus. Haleluya. Segala apapun yang mengganggu anak-anak kami Bapa, baik dari segala pengaruh-pengaruh negatif, pikiran-pikiran negatif, narkoba dan sebagainya Bapa, kami sudah menenteng, menolak segala sesuatu yang jahat dari anak-anak kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Darah Yesus akan menghancurkan segala kuasa-kuasa jahat itu. Sebaliknya Bapa, kedaulatan-Mu terjadi. Bentengi anak-anak kami Bapa, dan kami serahkan Bapa. Kami percaya bahwa anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang akan senantiasa Bapa hidupnya memuliakan Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah Bapa generasi ilahi-Mu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih kami tetap serahkan orang tua, kami sebagai orang tua Bapa, untuk tetap diberikan hikmat kekuatan Bapa, untuk kami bisa menuntun, mendidik, mengajar, dan menjadi teladan yang baik Bapa bagi anak-anak kami Bapa. Sehingga kami Bapa mempersiapkan generasi ini Bapa seutuhnya Bapa menjadi generasi yang akan senantiasa memuliakan dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus Bapa kami ucap syukur, kami boleh berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi Engkau telah melawat kami, melawat anak-anak kami, melawat kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami serahkan hotel ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati hotel ini di Pak Gun Merlin dengan usaha pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga karyawan Kau berkati, baik Satpam, haleluya, karyawan FMB, Jinring Tuhan, housekeeping juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan, haleluya, aktivitas kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang bekerja, yang bepergian keluar juga Tuhan Kau sertai Tuhan. Dan demikian juga saudara-saudari kami yang bekerja hari ini, Daniel juga Tuhan Kau sertai, Kau berkati Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, terima berkat daripada Tuhan pada pagi hari. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pengurapan daripada kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua saat ini, esok lusa, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Kau buat berhasil apa yang kami kerjakan, karena Engkau Allah ada yang bersama kami. Biarlah kami belajar saling mengasihi dan hidup rukun antar sesama. Kami terima berkat-Mu dan kami siap menjadi berkat. Yang percaya semua katakan amin. Hari Minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.